Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu di Hutan Kota Senayan, Jakarta Pusat. Pertemuan keduanya membahas politik dan cara membangun bangsa. Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani bersama jajaran elit PDI Perjuangan dan Partai Demokrat menggelar pertemuan dalam rangka menjalin komunikasi politik. Sebelumnya, Puan dan AHY sempat berolahraga pagi. AHY datang dari Sudirman Tamrin, sementara Puan berolahraga dari Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan kami berharap bahwa pemilu ke depan ini adalah pemilu damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat itu adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia. Politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Masa depan adalah milik kita, generasi muda. Mbak Puan adalah salah satu tokoh pemimpin politisi perempuan yang hebat, lengkap rekam jejaknya, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Tentunya banyak hal yang bisa beliau sampaikan dan kita diskusikan bersama. Kami pun demikian, saya termasuk yang ingin terus memberikan manfaat dan juga berperan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan latar belakang yang berbeda, tetapi sekarang dalam dunia politik yang sama. Mudah-mudahan silaturahim tadi tentu tidak hanya membicarakan politik praktis, politik pemilu 2024, tetapi banyak lagi isu kebangsaan, isu negara, dan isu rakyat yang bisa kita rajut bersama. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dialog antara PDI Perjuangan dengan Demokrat dilakukan secara konstruktif karena dialog ini penting untuk membahas kepentingan berbangsa dan bernegara di masa depan. Sementara itu, bersama Ketua Harian DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berziarah ke makam pahlawan nasional di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat hari ini. Kedatangan Ganjar disambut Ketua Harian DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Adapun kegiatan Gubernur Jawa Tengah ini berkunjung ke kantor DPW Perindo di Nusa Tenggara Barat, serta bersama TGB Ganjar juga berziarah ke makam pahlawan nasional Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid di Pancor, Lombok Timur. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang berziarah ke makam Maulana Syekh Guru kita pendiri NWDI, NPDI dan NW, pahlawan nasional Republik Indonesia, pahlawan bangsa, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita kedatangan tamu Bapak Haji Ganjar Pranowo, calon presiden Republik Indonesia 2024. Ganjar Pranowo mengaku bahagia bisa berkunjung dan berziarah di makam Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid di Lombok karena beliau merupakan pahlawan nasional yang banyak berjasa untuk rakyat Indonesia. Saya bahagia sekali hari ini bisa diajak untuk ziarah bersama Tuan Guru Bajang dan diperkenalkan sebuah sejarah perjuangan dari seorang ulama yang tentu saja perjuangan dalam membela tanah air, mencerdaskan kehidupan bangsa ternyata dilakukan bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sekolah klasikal pertama, bahkan kepeduliannya pada kelompok perempuan, kaum perempuan, di mana sekolah khusus untuk perempuan itu diberikan. Pertemuan kedua tokoh ini semakin menegaskan hubungan Ganjar dan TGB yang semakin menguat. Partai Perindo secara resmi telah mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk pemilu 2024. Sandiaga Salahuddin Uno diajukan menjadi cawapres sebagai pendamping Ganjar Pranowo oleh P3. Hal itu sebagai penanda kerjasama politik PDI Perjuangan dan P3 untuk pemilu 2024 telah berjalan.
Baru bergabung jadi kader P3, Sandiaga Salahuddin Uno langsung ditunjuk sebagai bakal cawapres atas usulan partai untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ramainya isu tersebut bukan tanpa alasan, sebab bukan tidak mungkin lagi sejarah terulang kembali pada masa Presiden Megawati di mana wakil presiden saat itu Hamzah Has yang merupakan kader P3. Sejarah harus terulang kembali di mana di zamannya Megawati sebagai presiden, wakilnya Hamzah Has dari ketua DPP. Dulu ada istilahnya Mega Bintang. Insya Allah 2024 juga, insya Allah presidennya PDIP, wakilnya insya Allah dari P3. Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo berharap masyarakat untuk bersabar, namun tidak menutup kemungkinan partai pertama yang berkunjung ke PDI Perjuangan dan bekerja sama, yakni P3. Kita menyampaikan terima kasih ya, setiap kunjungan kita bertemu dengan partai-partai yang sudah bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Jadi hari ini di NTB kita bertemu dengan P3, nanti kita akan bertemu dengan partai yang lain, dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Ada tokoh-tokoh masyarakat, tuan guru hadir di sini ya. Menurut saya itu yang sesuatu yang penting untuk kita rajut bersama. Dan tadi sambutannya juga bagus, bagaimana kita bisa mengelola bangsa dan negara secara bersama-sama dengan membawa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Harapan P3 cawapresnya dari P3 seperti apa, Pak? Oh, belum. Tanggapan pertemuan AHY dan Puan Enggak apa-apa, komunikasi politik kan harus dilakukan terus-menerus. Bagus. Sebelumnya, Sandiaga Uno bergabung dengan P3 pada 14 Juni lalu. Dalam Rapimnas P3 kemarin, Sandi yang juga menjabat Menparekraf mendapat mandat dari partai menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Nasional P3. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan kendaraan operasional kepada Bintara Pembina Desa di wilayah Lembang, Jawa Barat. Dukungan operasional tersebut untuk mempermudah melaksanakan tugas teritorial hingga ke pelosok Indonesia. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Koramil 0912 Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo memberikan sebanyak 25 kendaraan operasional terhadap Bintara Pembina Desa atau Babinsa Kodim 0912 Lembang, Jawa Barat. Motor berjenis trail tersebut digunakan untuk mobilisasi para anggota TNI yang menjaga wilayah agar dapat mengecek keamanan warga dan tindakan kejahatan lainnya. Selain itu, moda transportasi juga diperlukan Babinsa untuk mempermudah melaksanakan tugas teritorial hingga pelosok Indonesia. Pembagian motor-motor untuk para Babinsa, kita memang ingin memperkuat komando teritorial, Korem, Kodim, Koramil, seluruh Babinsa kita ingin perkuat karena memang pertahanan kita adalah pertahanan keamanan rakyat semesta dan komando teritorial adalah tulang punggung pertahanan kita. Rencananya, Menteri Pertahanan juga akan memberikan bantuan sebanyak 80.000 unit sepeda motor untuk para Babinsa di seluruh Indonesia dan dilakukan secara bertahap. Dari Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1444 Hijriah akan digelar sore ini. Tetaplah bersama kami.